debat kemarin itu buat saya, ekspektasi publik, tidak tercapai itu, dengan kata lain kecewa. Orang menganggap bahwa ini menteri pertahanan, mantan prajurit, akan menguasai sektor pertahanan, tapi di debat kemarin KO gitu, dan KO-nya sama orang sipil, dua-duanya kan orang sipil. Pak Ganjar dari sipil, Anies juga sipil. Yang background mereka bukan background pertahanan, tapi mereka menguasai pertahanan tuh. Nah, apa yang terjadi? Menurut saya yang terjadi adalah pertama, karena satu ya, Pak Prabowo ini karena merasa overconfidence, bekas Menteri Pertahanan, timnya ketika memberikan feeding tidak dianggap lah kira-kira. Siapa pula Bang timnya yang berani ngasih input ke Pak Prabowo kira-kira, saya lebih mengerti soal ini ya ketimbang kalian, kira-kira seperti itu mungkin ya. Sehingga data-data datang tanpa data, tanpa bahan, berbeda dengan yang dua. Dikasih feeding sama timnya, mereka memegang data dan menjadi perdebatan. Dengan kata lain, menurut saya kondisi politik itu berbahaya jika seorang pemimpin itu tidak dibarengi dengan teamwork yang baik gitu. Dengan kata lain, kalau tidak memberikan input timnya itu menurut saya kurang baik. Nah, itu dilihat dari data-data yang tidak dipegang oleh beliau gitu. Padahal beliau ini Menteri Pertahanan loh Bang. Menteri Pertahanan berapa banyak dirjen? Dirjen Strathan, Dirjen Postan, belum Litbang. Kalau dia minta data itu cepat sekali gitu. Bang Karni bisa lihat debat kandidat presiden di Amerika Serikat itu ngeri Bang, ngeri. Oh, lebih dari itu Bang, gitu loh. Iya. Waduh ampun dah ya kan. Dan gak ada yang perlu ditangisi. Ya itu politik, itu debat. Anda harus menyampaikan argumentasi, Anda harus menyampaikan data, menyampaikan ide. Kalau Anda nggak bisa, ya berarti Anda nggak siap dalam perdebatan itu. Sementara Bang, pertahanan keamanan itu wilayah yang sangat strategis dan sangat penting. Apa sih tujuan debat kemarin? Untuk melihat mana kandidat presiden yang dalam jangka waktu 5 tahun ke depan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kenapa? Diskusi pertahanan dan keamanan itu goalsnya adalah memastikan rasa aman. Dari apa? Dari ancaman perang, dari ancaman non perang. Nah, gagasan presiden harus keluar di situ. Nah, sialnya adalah Pak Prabowo incumbent di sektor pertahanan, 4 tahun menjadi Menteri Pertahanan dievaluasi dan tidak bisa menjawab itu. Tapi seharusnya juga bisa menjawab dan menyerang kepada Pak Anies dan Pak Ganjar. Nyerang kemana visi misinya? Kalau saya jadi Pak Prabowo, saya bisa kritisi itu visi misi Ganjar dan Anies. Tapi itu juga nggak dikasih input, nggak dikritisi visi misinya. Sebagai incumbent tentu dia akan dirugikan posisinya, 4 tahun berkuasa, akan banyak kelemahan yang mungkin diserang. Dan benar kelemahan-kelemahan itu akhirnya menjadi catatan buat Pak Anies dan Mbak Ganjar. Dan sialnya adalah kelemahan-kelemahan itu fakta Bang, yang kemudian memang sulit untuk dibantah. Meski bisa ngeles juga dengan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hal itu. Misalkan pertanyaan Pak Anies soal PT TMI, terkait pihak ketiga, ada nggak PT TMI Pak Prabowo? Jelaskan aja, kalau nggak ada kami G2G PT TMI tidak terjadi. Tapi yang terjadi nggak seperti itu. Hari ini Bang, dan tadi malam, saya mendapatkan 2 penjelasan yang berbeda dari tim Prabowo tentang PT TMI. Tadi malam Daniel menyebut PT TMI ada. Apa PT TMI itu? Intelektual, pikir, yang memberikan input, analisis, ya kan? Itu kata Daniel. Tadi saya debat sama Bobby di TV One ya. Apa kata Bobby? PT TMI nggak ada. Al Araf itu nggak ada. Lah, yang benar yang mana? Daniel bilang ada itu kelompok intelektual, Bobby bilang itu nggak ada. Oke, artinya ya dugaan-dugaan publik tentang pihak ketiga dalam permainan sektor pertahanan itu tinggi, ada. Dan tentu Bang, ini bukan sesuatu yang baru, sudah lama. Pertarungan-pertarungan pihak ketiga dalam alutsista itu bukan hal yang baru. Saya dulu dosen Universitas Pertahanan Bang, mengungkap dugaan praktek pihak ketiga dalam pembelian Sukhoi yang diduga melibatkan PT Trimarga Regatama. Pada saat itu, apa implikasinya? Karena saya membongkar di situ, nulis di Kompas, judulnya Sukhoi terbang, harga Sukhoi terbang tinggi. Jadi bukan pesawat Sukhoi yang terbang tinggi, harganya yang terbang tinggi. Akhirnya dipecat Bang Karni, ya kan, jadi dosen terlalu bandel. Kenapa? Karena mengungkap, buat saya nggak ada masalah. Walau gaji dosen di Unhan tinggi, akhirnya geser ke kampus lain lebih rendah. Tapi ya itu resiko, saya lebih memilih kebebasan Bang. Ketimbang saya harus dikekang, dibungkam, ya lebih baik saya menyatakan. Kenapa Bang? Saya ini anak prajurit Bang, anak tentara. Ya, bapak saya tentara. Dinas di Skadron 31, Hercules teknisi. Waktu saya kecil, setiap ada Hercules jatuh, saya bertanya itu pesawat bapak saya atau tidak tuh. Kalau lagi operasi di Papua.
Dari pengalaman itulah saya ingin agar tentara itu kalau pengadaan alutsista jangan ada permainan. Di sektor lain bolehlah terserah dah saya nggak ngerti juga sektor, tapi kalau untuk sektor alutsista, waduh, jangan boleh juga. Maksudnya bukan di sektor lain lah. Saya kira-kira nggak terlalu ngerti lah. Itu masalah juga buat saya. Tapi di sektor pertahanan kira-kira Mas itu lebih fundamental. Nggak boleh sama sekali ada permainan di situ. Apa ada permainan? Yang Ada mana Bang? di pembelian alutsista. Ya ada, dari ini kan suatu permainan lama. Dalam masa Prabowo, PT TMI itu diduga oleh Pak Anies menjadi pihak ketiga dalam permainan. Saya rasa Ibu Koni mengungkap itu Bang di 2021 sampai debut di publik, gaduh sekian triliun, ada perusahaan dan ada surat dari Kemen ke Rosoboron ekspor dan lain sebagainya. Sampai perdebatan itu pliks dan salaman akhirnya di Kementerian Pertahanan tuh. Waktu itu Bu Koni kan, anak-anak salaman karena untuk meredam persoalan itu. Pak Anies sedang mengungkap itu. Baik, kesimpulan Anda, Kesimpulan saya, apa Bang. 02 kemarin itu tidak siap Tidak siap. untuk debat Yang kedua beban Bang. Beliau ini semasa atau 4 tahun. karena emosi gitu loh. Emosi juga, campur aduk nih Bang. Tidak siap, overconfidence, emosi. Plus 4 tahun ini memang Bang, kita harus akui Bang, fakta-fakta yang disampaikan oleh 01 sama 03, memang masalah yang beredar di publik kira-kira. Dan itu pasti akan kemungkinan diserang, saya sudah bisa prediksi. Pasti akan nyerang dari sisi itu. Nah sayangnya mohon maaf, tim Pak Prabowo tidak menyiapkan kemungkinan pertanyaan itu jawabannya bagaimana kira-kira Bang. Akhirnya kacau Bang, kira-kira. Kacau 02 Tapi kemarin. bukankah orangnya di posisi incumbent itu ya lebih gampang diserang dibanding orangnya di luar atau challengernya? Sangat betul Bang, karena itu timnya itu harus menyiapkan apa isu yang kemungkinan untuk diserang dan apa jawabannya. Kan juga bisa gampang untuk dijawab Bang, tapi sama sekali tidak menjawab, berlindung di balik kerahasiaan, berlindung di balik nanti aja diskusi di belakang. Kan kita bukan lagi diskusi di warung kopi nih, kita diskusi debat kandidat presiden, di depan harus dijelaskan. Nah saya sih harus mengakui ya, nanti mungkin timnya nggak akan jujur. Saya rasa timnya sudah menyiapkan dengan baik, cuma problemnya adalah siapa juga Bang dari tim itu yang berani memberikan input ke Pak Prabowo. Pak, nih Pak, wah gue lebih ngerti